ini inspirasinya. Ini program benah ini yang harus kita lakukan. Jadi pemerintah juga siapkan untuk kita. Kita tinggal melakukan saja lagi. Kita melakukan aksinya seperti apa. Nah, yang mau literasi, nah ini inspirasinya. Ya, inspirasinya ada 3 ya. Sini salah satu. Kepala Satuan Pendidikan yang penting mempelajari tekniknya materinya bagaimana, kita pelajari itu kan. Nah mungkin nanti ujung-ujung kita ngajar langsung gitu ya. Paham materinya. Ketika kita sudah paham materinya, kita akan paham metode apa yang cocok. Kita akan paham media apa yang sesuai, kan gitu ya. Nah ketika itu sudah kita memahami materi-materi ajar. Terkadang kita tidak ada semuanya kita memahami seluruh materi pendidikan yang ada di sana. Maka kita terus belajar terus. Makanya dengan ada konver dengan konver model boleh sini, oh itu Bu, kalau saya itu pengalaman saya kada boleh sih. Saya begini cara menggunakan media ini, mungkin Ibu bisa pakai. Nah itu namanya berbagi praktik baik pengalaman kita bagi makan. Oke, boleh sih saya coba ya. Saya coba ini mudah-mudahan anak saya bisa belajar dengan baik, dia senang sehingga hasil belajarnya semakin bagus. Nah, kemudian mengimplementasinya dan belajar gini bagaimana mengimplementasikan ilmu tadi. Bagaimana kita mempraktekannya di kelas. Kemudian bagaimana kepala sekolah mendorong. Bagus Bu, udah bagus ngajarnya Bu, udah mantap. Metodenya udah pas. Mungkin ini yang kurang sedikit. Nah, kan itu perlu melakukan mendorong perbaikan terus. Makanya memang perlu supervisi klinis dan segala macam perlu dilakukan oleh seorang kepala sekolah. Nah, kalau kita ingin melihatnya melalui platform belajar secara mandiri, maka kita lihat coba Bapak klik, yang boleh klik sama-sama ya. Dan nanti semua kita klik sama-sama, nanti akan terbaca kita sudah mengklik itu semua ya. Nah, oke. Nah, nanti dia akan masuk dengan minta aku belajar itu kalau tak salah. Ya. Masuk dengan platform. Makanya Bapak Ibu di PMM itu kita kalau sudah lulus, dia akan include dengan rapor pendidikan. Iya kan? Kalau semampu teman-teman yang sudah pakai bayinya sudah dapat sertifikat itu akan tinggi nanti. Ya. Tentang belajar dan pembelajaran tadi kan ada belajar tentang pembelajarannya. Nah ini, ragam penguatan literasi yang menyenangkan itu seperti apa sih? Ternyata ada di dalam platform ini, gitu ya. Tinggal kita, tergantung kita, ya. Nah, jadi saya mengarahkannya Pak Tono, mengarahkan teman-teman, kita mulailah dari diri kita. Belajar secara mandiri, kita pelajari literasinya melalui platform PTN. Konten, tadi kita kontennya nggak paham, kita belajar kontennya. Kita belum paham bagaimana melaksanakan prosesnya, kita belajar ini. Kita belum paham tentang kebijakan terkait tentang kepala sekolah mungkin dulu ya. Tapi yang tidaknya yang dua ini kita paham. Sehingga Bapak Ibu ketika di kelas, Bapak Ibu sudah ready pembelajarannya, sudah membuat anak kita bersemangat belajar gitu ya. Baik, coba kita buka satu dulu Bu. Kita buka ragam konten pengembangan diri ya. Jadi teman-teman buka semuanya. Nah ini kan masih ini ya. Dari ragam konten ini ternyata banyak juga materi di dalamnya. Ya banyak ya. Ada penguatan literasi. Kemudian ini masuk kita tidak? Ini tidak masuk kita. Itu ini masuk PAUD ini. Karena umurnya 5 sampai 6 tahun. Nah, kemudian ini anak kita ini, ya kan? Yang di bawahnya? Ini mungkin boleh umum ya sifatnya umum. Berarti yang dua ini nggak bisa kita ambil karena bidangnya beda. Bidang PAUD sama bidang SMP ya. SMP, SMA. Nah, boleh kita buka penguatan literasi bagaimana? Kami mau kuatkan literasi nih. Karena literasi tadi walaupun sudah bagus ya, tapi kualitas pembelajarannya masih bermasalah gitu kan. Kita buka. Nah, kita buka. Apakah sudah tercentrang atau belum? Kalau Bapak berisi pernah buka, dia akan tercentrang. Tapi belum pernah buka, belum tercentrang. Oh, nggak sudah tahu. Yang lain teman-teman? Nah, sudah buka semuanya? Sudah semua ya? Berarti kompak. Semua sudah tercentrang ya. Alhamdulillah ya. Nah, tinggal lagi mungkin
Kerjakan poster sudah, tinggal melakukan praktek baik lagi ya. Sudah dapat sertifikat Bu Desi? Sudah ya? Sudah, alhamdulillah. Nama yang belum, tinggal apa ini? Kalau semua teman-teman kita yang sudah menyelesaikan ini, berarti kita sudah memperbaiki rapor pendidikan kita. Langsung include di rapor pendidikan. Karena tadi linknya kan langsung sama tadi kan? Oke, kembali Bu Desi. Kemudian modulnya selesai. Yang mana lagi? Ibu mau ambil contoh literasi meningkatkan kompetensi murid, boleh untuk guru nih ya, untuk guru. Nah, ini belum, ya kan? Mau literasi berapa modul nih? Modul 1, 3 modul sampai aksi nyatanya ya. Nah, kalau kita mau juga pembelajaran mandiri kita ambil juga, kemudian kompel kita gerakan juga. Kalau maunya sertifikatnya kompel yang buat, boleh tidak? Boleh. Boleh, gampang aku. Nah, saya ketua kompelnya, siapa ketua kompelnya? Boleh sih. Atau ketua kompel. Nanti buat programnya, pelatihannya di setting ke 32 JP gitu kan. Boleh ketua kompel membuat sertifikat mengetahui kepala sekolah. Nah, jadi kawan-kawan yang perlu kemarin di PMR yang dari kinerja kemarin, boleh ya? Sangat boleh. Sangat boleh. Itu yang bagus. Daripada jangan kita mengejar sertifikat yang ada di PMR semua, tapi aksi nyatanya nggak jelas gitu kan. Nggak ada berdampak kepada murid. Maunya berdampak kepada murid. Nah, ini belum ya. Boleh kita pelan-pelan nanti sama-sama diprogramkan dengan kompel kita minggu ini membahas tentang ini ya. Semua kita juga sama-sama belajar kita bagaimana kita paham tentang memahami literasi gitu kan. Seperti apa mengajarkannya. Ya. Nah, kalau memang kayaknya kita kurang puas, kita perlu cari narasumber dari luar. Karena mungkin anggaran kita ada, ya monggo silakan. Apa-apa. Ya kan gitu. Nah, kalau ini kan bagus lagi. Kalau bisa ibu kompelnya dari kompel sektor pendidikan bisa membuat kompel secara daring dari PMN, malah kita bagus jadi narasumber situ. Ibu Desi jadi narasumber kegiatan partai baik literasi tadi, penerapan literasi yang menyenangkan dan mendidik. Apa yang sudah dilakukan Ibu Desi nanti diundang pengawasnya, mengisi sambutan. Nah, ibu dan saudara ini undang semua, dikasih link semua. Itu 80,39% itu. Tinggi nilainya itu. Nah, nanti sertifikatnya diberikan sertifikat buat teman-temannya yang ikut bergabung, kan? Nah, itu kami sudah lakukan. Namanya kami kompel kemitraan. Kemitraan Dinas Pendidikan yang bekerja sama dengan IPK itu, saya dengan Bonya buat itu. Nah, Bonya dulu satu sertifikat. Nah, kita difasilitasi oleh kementerian untuk melaksanakan praktek baik tadi. Nah, dikasih kita buat jadwal sendiri, kasih linknya sendiri, gimmicknya, dan sekarang kita undang, sebarkan sudah undangannya. Oke, ya. Berarti Pak, untuk pelatihan mandiri ini sebaiknya kita berdasarkan rapor pendidikan aja Iya. Pak ya. Jadi yang belum itu yang kita pelajari Iya, gitu benar. ya Pak ya. Benar. Karena selama ini kan kita bukannya di pelatihan mandiri. Iya, iya. Berarti berdasarkan rapor pendidikan Iya. ya Pak ya. Iya, iya boleh sih. Bagusnya iya. Iya. Supaya bisa terbenahi langsung rapor kita. Karena dia langsung nge-link ke rapor pendidikan, Jadi ya. dia sesuai Nah, apa yang kita butuhkan. betul, ya. Yang kita butuhkan ternyata ini loh. Iya. Kita kemarin salah ambil, ya. Ambil. Jadi recommendednya ini. Nah, apa yang diminta di rapor pendidikan di LinkedIn itu nanti di linknya ketika download kan muncul linknya tuh. Oh, secara pelatihan secara mandiri ini langsung ikut. Nanti secara tidak langsung kita sudah memperbaiki rapor pendidikan kita. Cuma nanti kompel mengukurnya. Apa ukurnya? Seberapa besar pengaruhnya kawan-kawan kita sedang melakukan pelatihan secara mandiri tadi, dampaknya kepada murid. Oh, ini kita sudah sukses nih. Ternyata teman-teman sudah memahami semua nih tentang literasi. Tinggal nanti dipastikan rapor pendidikan di tahun depan akan meningkat. Nah, ya. Oke, ini banyak modul nih. Ayo perkuat literasi, aksi nyata, lakukan praktek baik, visualisasi masing-masing. Nah, akan terjadi pelatihan. Nanti saya tunjukkan satu. Cari ibu nanti kemarin kita ada belajar ChatGPT kan, you.com kan, sudah kan saya tunjukkan ya. Kemarin saya Pak Purna di sini kan, iya kan kemarin.
Pernah kalau ke sana? Belum Pak. Di Belum. sini. Nanti, Di sini. ya di sini ya. Ya. Oh ya. Oh, Kita baru ini loh Pak kayaknya Bukan, pakai bukan di sini. nanti saya aja berenang di sini. Iya. Biar Bapak Ibu wah gitu kan. Belajarin yang menggunakan kampan dan segala macam. Iya. Soalnya nanti kita bawa. Ya, ya ini ya. Baik, tak apa-apa. Terima kasih, mudah-mudahan dengan ya apa namanya kita sama-sama belajar. Saya juga belajar, gitu ya, belajar supaya ya, bisa memberikan motivasi buat teman-teman guru. Baik, ya apa lagi Bu? Ya, jadi betul kata Bu Desi tadi. Jadi kita memperbaiki rapor kita sesuai dengan kebutuhan yang ada kondisi di sekolah kita. Oh ternyata kita butuh ini teman-teman. Nanti Komber, yuk kita bahas ini. Nah, gimana program? Makanya perlu buat program dulu. Program tahunan kita, rencana kegiatan tahun kita apa mau dibuat? Ini yang menggunakan anggaran, ini yang tidak menggunakan anggaran, semuanya tercakup di dalam RKT. Yang di ARKAS nanti yang menggunakan anggaran, nah kita pindahkan ke ARKAS. Yang tidak menggunakan anggaran, nah masuknya di RKT. Tapi RKT itu secara umum seluruhnya. Oh kami butuh anggaran ini Pak, nah dianggarkanlah. Itu nanti pengawas mendampingi. Oh, Pak Tono bilang dengan kawan, kami kegiatan tanggal sekian Pak tentang penggunaan metode pembelajaran literasi, gitu kan? Oke. Nah, kalau jadwal sudah ada, saya akan di sini melihat. Nanti kita evaluasi sejauh mana keberhasilan teman-teman yang sudah mengikuti kegiatan itu. Ada pengaruh nggak terhadap anak didik kita? Ada pengaruh nggak ke proses pembelajaran? Ada pengaruh nggak ke kualitas pembelajaran? Gitu kan? Nah, jadi kita teman-teman ketika disupervisi oleh kepala sekolah, kalau dapat di video kan, makanya hari ini saya videokan itu sebagai bukti buat saya. Pas saya betul lagi sekolah, ini buktinya sih. Nah, kalau dari saya rekam Bu, saya record kan. Karena saya hari ini jadi fasilitator masih diberi akses untuk merecord. Kalau nggak bisa record, saya buat paston. Tahu paston? Paston itu bisa rekam layar, nah semuanya nampak. Ibu jadi di internet paston itu bisa rekam layar, bisa dengar suara kita. Habis itu saya masukkan ke YouTube, kemudian kirim ke bukti karya. Nah, masuk bukti karya sama teman-teman, juga akan meningkatkan rapor pendidikan kita. Jadi kegiatan-kegiatan itu saya sering YouTube kan. Nanti pelan-pelan saya masukkan ke bukti karya. Kenapa punya kemarin dipanggil ke Jakarta? Kenapa Ibu Puji dipanggil ke Jakarta? Salah satunya adalah bukti karyanya banyak dimasukkan video-video singkat seperti ini. Ketika ada ngasih materi, dimasukkan ke video. Nah perlu dikasih embel-embel, kasih musik-musik nggak perlu? Nggak perlu. Karena kalau dia embel-embel musik itu dianggap kita plagiat. Nah langsungnya itu udah masukkan, dijadikan video, ya asli. Nanti udah banyak aksi yang tahu Ibu bukti karya Ibu masukkan ke dalamnya. Atau kok saya dipanggil, Bunda tadi kenapa dipanggil saya? Nah karya udah banyak di bukti karya. Itu salah satu faktor dipanggil. Karena ini mungkin berketerusan dari tahun ke tahun. Nah tahun kemarin Bintang yang berangkat satu pengawas, satu kepala TK, Ibu Puji sama gurunya. Yang lain SD belum ada. Nah jadi gerakan buat kita. Ya kita bergerak terus, masukkan semua bukti karya Bapak Ibu. Nah kalau memang ada sertifikat itu bagus, sehingga nanti kita tahu dipanggil aja, polisi dipanggil aja. Kenapa saya dipanggil ke polisi? Oh ternyata polisi sudah ratusan karyanya, videonya yang sudah dikirim ke bukti karya. Jadi semua kita terus bergerak, Ya, ini kan tak ada duitnya. Jadi saya nggak bisa kerja. Dan itu kerja aja dulu, semangat yang penting. Ternyata di balik itu, kita dipanggil. Saya tahun 2021 sangat sulit itu Bu. Saya juga jadi fasilitator, saya dipanggil ke Jakarta. TK inspiratif dari pengawas. Waktu itu pengawas gabung semua, pengawas TK PAUD, pengawas SD, SMP, pengawas SMA, SMK, termasuk pengawas sekolah luar biasa, semuanya tergabung. 20 orang dari se-Indonesia, 20 orang masuk kita satu Bintang, kan bangga juga ya. Ya ada Pak Masuk. Nah, masuk karya saya kirimkan, dipanggil. Ya saya untuk mengangkat daerah pinggiran, daerah pulau saya videokan dulu. Bahwa saya mendampingi teman-teman guru mengatakan
termasuk kita kemarin pelatihan guru inovatif itu kan. Nah itu saya simpan nomor videonya, saya kirim, dia panggil Pak. Nah silakan kita dapat sana, walaupun tidak juara sana dan dapat nominasi 5 besar, tapi kita masuk yang 20 besar tadi, se-Indonesia gitu. Dapat pengalaman, dapat berjumpa dengan orang-orang hebat. Ya banyak orang-orang hebat ternyata. Orang itu cepat, komputer kita lambat. Orang itu cepat selesai. Kenapa kok cepat? Ya ini karena ternyata lotonya mahal gitu kan. Bagus gitu kan, cepat kerjanya. Maksudnya cepat kilat dia kerja Pak, cepat gitu kan. Nah, ini kan jadi motivasi kita ternyata memang harus diperbaiki gitu kan. Nah, terima kasih Bu Esi ya itu ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Nah, itu tentang pendidikan. Kita lanjut dulu ya. Tutup Bu. Nah, itu sudah masuk ke program benahi itu kan? Sudah benahi, kita langsung ke mundur lagi Bu. Iya, Pak. Nanti buka situ aja. Ini ya, Pak. Di rapor pendidikan lagi itu ya. Oh, Mana? oh, atas lah. Iya. Ini ya, Pak. Bukan. Oke, terus ke atas. Ini yang harus dibenahi. Sehingga muncul yang ini Bu, muncul yang di sini ada glosarium tadi. Oh, back, Ya, back. baik ya. Oh, ya. Nah, itu ya. Jadi di ringkasannya kita sudah baca semua ya. Ya, kalau belum ada yang detail-detailnya belum kita klik, nanti sama-sama kita ulang lagi nanti ya. Ulang sehingga nanti ketika progresnya dikeluarkan oleh BPMP atau BGP SD 6, kita pastikan sudah 100%. Nah, gitu ya. Saya soal binasi saya cepat kejar itu Bu. Nah sebelumnya kita kejar itu data. Nah sekarang nanti baru kita coba lihat sebelum unduh Ibu lihat glosarium paham ya, kata-kata kunci, kata-kata istilah. Iya. Nanti Bapak Ibu lihat istilah apa saja yang ada itu. Pusat bantuan. Nah pusat bantuan mulai dibuka. Coba pusat bantuan. Nah, pusat bantuan ini sini ada video singkat kalau tak salah. Sini ada yang bisa kita belajar bersama menonton videonya gitu kan, berkenaan dengan bagaimana menyusun perencanaan berbasis data. Nah, datanya apa? Lapor pendidikan. Ya, yang itu ya. Nah, yang lain sudah dibuka? Pak belum sudah dibuka? Masih? Udah ya? Oke. Back tuh, Pak. Belum. Kembali ke atas. Dari Begini, lapor. Pak. Sampai video referensi terakhir. Begini Pak. Nanti kan muncul nanti yang itu ya. Di back ya. Oke. Nah ini bisa bantuan ya. Iya. Bisa bantuan ya. Kalau tak salah sini ada Ada artikel ada videonya. ke bawah. Nah, Video referensi. ada video. Nah, yang bawah. Nah, ini video. Ini ada video semua nih. Iya. Tutorial, identifikasi kondisi satu pendidikan, tutorial referensinya bagaimana, tutorial pembendahannya bagaimana. Nah, ini bisa kita tonton secara bersama-sama. Untuk menguatkan pengetahuan guru dalam menyusun program nanti kan. Nah, jadi mulai diatur programnya dibuat nanti setelah saya datang lagi nanti program sudah ada kita mana yang kita kuatkan, mana yang perlu ditambahkan gitu kan. Nah, ini beberapa video yang di pusat bantuan. Nah, Bapak Ibu bisa tonton gitu ya. Ini yang saya buka lama. Kita langsung ke atas lagi Bu. Ya. Lapor pendidikan aja, Pak. 12 ya, nggak sadar ya. Sebentar ya ada saja, waktu lagi cepat ya Bu ya. Nah, baik kita langsung ke situ aja Bu. Ringkasan aja. Nah, itu ke unduh lagi ya, kan sudah tadi kan? Ya, dan unduh ya, Pak. Nah, Ibu klik unduh ya. Oke. Semua kita boleh unduh. Nanti unduhannya bisa dikirim ke saya nanti. Nah, unduh. Nah, nanti kalau memang jadwal saya tak sini, Ibu butuh mau nggak kita daring nanti? Nah, kita daring ya, daring. Nah, sini ya, unduh rapor pendidikan. Nah, langsung kita klik unduh. Ini yang ada di dalam semua. Yang KTP-nya ada, AKAS-nya ada, rekomendasi keseluruhan ada. Nanti rekomendasi prioritas itu yang kita ambil. Jadi semuanya kita ambil sesuai dengan kemampuan sekolah kita, keuangan sekolah kita, kemampuannya gitu kan. Nah sudah di-download sama Ibu
Isi ya, nah, buka. Iya, Pak. Nah, ini panduannya kan, panduannya kasnya. Ini rapor kita tadi yang warnanya warna-warna tadi ada ya, ini sudah ada warnanya, ini hijau, yang warna kuning tadi apa? Numerasi ya, nah, ini numerasi. Nah di sana chapternya sudah ada perbandingan dengan Tapi kalau mau pet, ya, kan nah, lebih mahal. hasilnya ini ada. Ini. Kemudian Ini. ini rapor keseluruhan ya. Yang tadi ya. Nah mungkin yang kita ambil nanti rekomendasi prioritas saja. Iya. Ini kan. Nah, yang prioritas saja kita buka coba. Nah, ini. Nah, kan tadi kita sudah bicara tentang kualitas pembelajaran. Yang mesti ada juga benahi perbaiki. Nah, di kualitas pembelajaran ini masalah apa? Metode pembelajaran. Jadi kita buka ya. Kemudian masih penerapan praktik inovatifnya yang masih rendah. Nah, terus numerasi kompetensi pada domain. Berarti tadi kita numerasi buka ya? Belum ya? Tadi 3 detail tadi, Pak. 3 ya udah ya. Ya. Ini juga menjadi perhatian kita perbaiki. Jadi yang semua dapat prioritas nih Bapak Ibu ambil semua kegiatannya. Nah ini semua ya sampai ke bawah. Karakter walaupun sudah baik tetap kita prioritaskan. Nanti ada linknya tuh, ada linknya. Ujungnya, Karakter, Pak. ini itu yang belajar secara mandiri. Nah ini yang buat di sini penggunaan dana pos, ya kan? Nah kegiatan pos reguler, penyusunan silabus, ini kegiatannya. Nah, tinggal ini mengirim sudah dibuatkan resep sama orang kementerian, tinggal memindahkan ke LKT sama LKAS. Jadi ini semua dikopikan nanti kita cek di lembaran LKT ya. Nah lembar LKT kan masih kosong. Nah, kan masih kosong saya mau buka atas, scroll ke atas. Nah, kan ini kan masih kosong. Ini harus kita isi. Isikan ini identifikasinya, akan masalahnya kan sudah ada yang prioritas tadi. Nah, kopikan ke sini. Nah, kalau ini siap semua sampai ke AKAS, nah itu yang dikasihkan ke saya sebagai pengawas. Saya lihat kegiatannya. Tinggal nanti ibu buat kegiatan ini tanggal-tanggal nanti ditentukan waktunya nanti kapan. Nah, ketika sudah dilaksanakan, pengawas juga mendampingi kegiatan itu. Seberapa jauh, seberapa besar manfaatnya ketika teman-teman melaksanakan kegiatan. Nah, dievaluasi itu. Ini kan? Ini atasnya, mana yang di AKT dari yang menggunakan anggaran dimasukkan pindahan saya dikopikan lagi. Mulai dari RKT ke AKAS. Iya. RKT itu keseluruhan kegiatan. Apakah yang menggunakan anggaran atau yang tidak menggunakan anggaran? Masuk semua. Nah, kalau yang di AKAS itu khusus yang menggunakan anggaran. Kita kegiatannya apa saja? Berapa kali kegiatannya? Apa aja yang mau dianggarkan? Konsumsinya kah? Honor narasumbernya kah? Semuanya. Berapa budget yang mau dibuat? Nah, nanti juga diperhatikan jobnis bos. Matchingnya dengan ini, jangan jadi temuan peran nanti kegiatan kita. Itu yang penting. Nah, saya pelajari jobnisnya, penggunaan dana bos, arah dari dinas segala seperti apa kemarin ya, siapa bendera bos. Jadi harus ya Bu ya, koordinasi mana yang boleh, mana yang tidak. Nah, kalian ini digunakan berapa anggarannya? Nah, anggarkan. Jadi saya sampaikan tadi narasumbernya kalau kita mendatangkan narasumber, ambil narasumber dari luar. Apakah pengawas yang lain, apakah kepala sekolah yang lain dari luar. Nah, kalau Bu Messi, beliau mumpuni, boleh sekolah lain memakai beliau, tenaga beliau untuk memberikan manfaat. Nah, semakin rajin melakukan peran baik di kompor kita, bisa jadi itu lebih tinggi lagi nilainya ketika boleh dipanggil narasumber ke SD mana. Wah, saya baca itu kan dimasukkan sebagai buat dirampilkan namanya sertifikatnya, undangan segala macamnya gitu kan, surat perintah tugas dari kepala sekolah itu kan lebih bagus. Jadi sekolah kita sudah bermanfaat untuk sekolah lain. Nah, dengan adanya Ibu Desi umumnya sebagai narasumber. Nah ini tinggal kita nanti menyusun ini. Nanti saya teguhlah teman-teman semua berkolaborasi, pikirkan sama-sama apa yang bagus kegiatan kita untuk mengobati rapor pendidikan kita yang rendah tadi. Kualitas kita masih rendah, numerasi kita masih rendah. Nah,
5 dimensi tadi nggak apa-apa kita pakai semuanya, tapi mana yang pasnya, mana yang masalah negara, mana yang tidak. Itu ada yang mau ditanyakan berkenaan dengan yang sudah kita download ini. Jika sudah dikasihkan contoh sama pemerintah, yang mana yang mau ambil semuanya ini, kita ambil yang prioritas saja. Nah, kalau mau anggaran kita besar, kami ambil semua pasal besar, ya silakan, monggo. Tergantung kekuatan dana kita kalau memang ada dianggarkan. Nah, kalau bisa memang kita minimalisir anggarannya sekecil mungkin, tetapi meningkatkan kompetensi teman-teman guru gitu ya. Dan tentunya harapan kita sekali lagi dampaknya murid dan murid. Kita menggaji banyak guna kita itu berdampak enggak kepada murid kita. Apakah teman-teman sudah menyalurkan kebutuhan belajar anak kita? Itu yang harus kita renungkan bersama, sehingga nanti dari waktu ke waktu rapor belajar kita meningkat terus, walaupun sedikit naiknya nggak apa-apa. Yang kita harus waspadai jangan sampai turun. Nah, tadi kan ada turun satu ya, kualitas pembelajaran kita turun, jangan sampai turun, bisa naik. Nah, itu yang harus kita waspadai bersama. Saya kira mungkin itu yang dapat disampaikan. Sedikit mungkin Ibu Messi bisa buka berkenaan dengan PNM, pengelolaan kinerja. Boleh buka sedikit. Tentang ini ada yang mau tanyakan tentang apa pendidikan? Insya Allah bisa ya. Kita sama-sama ya. Kita harus kolaborasi. Dengan tidak ada pun pemimpin kita berkolaborasi sama-sama. Insya Allah kita mungkin bisa maju. Dan nanti ingatkan, kalau belum bilang minggu ini, Pak, saya belum juga datang SK-nya, gitu kan? Nanti peraturan kasih tahu ya. Saya akan kejar Pak. Saya akan kejar. Sekolahnya nggak bisa dibiarkan gitu aja. Saya akan kejar. Belum kan? Kan teman-teman nanti semua tak kendala lagi semua. Kejadian jalan, pengelolaan napasnya juga nggak bisa. Oke, kita buka tentang pengelolaan kinerja. Nah, apalagi pengelolaan kinerja siapa nanti yang menilai? Kalau dari sekarang silakan. Jadi akan harus matching dengan kepala sekolah PLT nanti untuk membahas tentang kinerja guru yang di semester berikutnya, atau untuk menanyakan tindak lanjut ya, tindak lanjutnya belum. Nah, ini Ibu Desi coba buka punya beliau berkenaan dengan pengelola kinerja. Nah, kalau saya buka banyak kinerja nggak bisa belum. Tapi sini sudah ada pengawas. Mana Bu? Mana tadi Bu? Di awal tadi Bu? Yang berangkat tadi Bu itu ada berapa? Berapa? Nah, ya. Mana tahu? Ini ke atas dulu. Oh itu, mana pengelola ini? Nah, coba klik, pelan-pelan Bu. Nah, oke. Pengelolaan, ya. Coba. Nah, ya. Sudah, itu dia ya. Nah, kalau saya buka, situ sudah ada guru, sudah ada kepala sekolah, sudah ada pengawas. Cuma pengawas belum ada muncul, belum bisa buka. Nah, nanti kita buka, butuh bantuan terus bahasanya. Mungkin lagi dikemas untuk pengawasnya seperti apa. Belum bisa, ya, belum bisa diakses. Nah, ini kita sudah berjalan nih kan? Sini sudah jalan, sini, nah ini Februari sampai Juni gitu kan? Itu sudah selesai semua nanti kegiatannya. Nah, praktek pelaksanaan kinerja tindak lanjutnya gimana, observasinya sudah berjalan. Coba buka terus ke bawah Bu. Nah, Bu sebagai ya sebagai guru ya. Iya Pak. Ya. Itu jumlah kemarin. Sini udah sampai refleksi kemarin udah ya. Baru sampai sini loh Pak. Sudah dinilai. Observasinya mana? Kemarin saya udah dinilai Bapak loh. Sudah. Cekin ya Pak. Coba cek. Oh bukan. Ini kan instrumennya ya. Iya benar yang mau dinilai. Instrumennya ya. Ketiga.
dokumen tindak lanjut juga. Ini Target perilaku, rating atasan. Ini sudah ya, sudah dilakukan berarti dinilai ya. ya Pak? Ini hasilnya ya. Iya, Coba aku bawa. Habis. habis. Itu lanjutannya apa itu? Tingkatkan kompetisi. Nah, refleksi memang belum definisi Pak. Apa tantangan yang Anda hadapi? Berarti guru ngisi juga ya. Iya, jadi isi refleksi Nah. baru nanti tindak lanjut. Nah, berarti teman-teman guru ketika sudah diobservasi oleh kepala sekolah sudah lakukan semua. Iya. Apakah teman-teman sudah isi semua? Sudah dilakukan oleh kepala sekolah semua? Kayaknya sudah Pak. Sudah. Sampai sini semua. Berarti tinggal teman-teman guru mengisi sebanyak berapa? 1000 kata. 1000 kata. Iya, makasih. Nah, jadi semua kita isi dulu. Apa rencana tindak lanjut nih? Kan tindak lanjut. Tindak lanjut kita ketika dikasih komen oleh kepala sekolah begini-begini, apa yang harus saya lakukan? Nah, itu tadi berkaitan dengan apa pendidikan kita kan, refleksi tadi kan? Iya. Refleksi kita, perbaiki apa yang kita lakukan. Apa nanti ibu-ibu isi semua nih. Panduan pengisian refleksi. Nah, ini panduannya. Tantangan bisa berupa salah satu kondisi berikut ini. Kesulitan yang apa kesulitan kita hadapi. Kemudian aspek praktek yang ingin Anda tingkatkan, efektivitasnya seperti apa. Kemudian perubahan praktek agar lebih berdampak pada pembelajaran. Nah, jadi ini yang mesti yang harus kita renungkan, kita isikan dari refleksinya. Maksimal 1000 kata. Nah, jelaskan aspek tantangan tersebut setidaknya. Nah, jadi apa tantangannya diceritakan. Apa ceritanya berlaku atau kejadian yang menggambarkan tantangan. Mungkin anak kita masih belum masuk gitu kan. Itu kan tantangan kita tuh. Ya, apa namanya? Dia masih main-main gitu kan, dan fokus dalam pembelajaran. Nah, faktor yang menyebabkan tantangan tersebut, apa yang menyebabkan? Nah, itu kan Bapak Ibu ya. Iya. Nanti untuk membantu Ibu nanti coba tulis nanti Gemini I. Nah, saya dapat lagi ilmu baru. Kemarin saya dapat ChatGPT dan saya cobakan itu. Nanti saya cari lagi you.com sudah. Sekarang lebih dasar lagi Gemini I. Gemini.ai ya. Ibu nanti dikasih mintanya pembelajaran kita. Nanti kita ketika tunjukkan saya ini bla bla bla, saya seperti ini, jadi kopikan ini. Nah, untuk inspirasi kita. Nah, jangan ibu buntu gitu kan. Tunjukkan caranya. Nanti kita tak tergantung dengan itu. Cuma menginspirasi kita, oh ternyata sesuai dengan yang saya bayangkan. Nih, terus Bu, cek hasil penilaian. Nah ini ya, tadi yang 3 indikator ya. Kan 3 kemarin kan? Karena ini yang ditargetkan ini memfasilitasi kegiatan belajar yang memberikan pesan pada semua peserta didik. Nah, tentunya kaitannya dengan sesuai dengan apa pendidikan kita. Karena Bapak Ibu kemarin kita dikasih kebebasan memilih sembarangan. Pasti dipilih kemanapun dia akan ke sana tujuannya. Betul ya? Nah, karena itu yang prioritas untuk memperbaiki apa? Rapor pendidikan kita. Ini dia. Nah, saya pikir bisa hasil ini bisa di-download gitu. Kalau yang kepala sekolah itu sebenarnya kemarin masih ragu-ragu kepala sekolahnya. Saya masih belum saya upload Pak. Kenapa belum? Nah sebenarnya sudah beberapa nilai. Ya apa kondisi realnya ya kita itu aja, nggak apa-apa. Vokasinya siapa? Nggak usah diangkat-angkat. Biar aja seperti berjalan seperti biasa. Memang seperti itu kondisinya. Ibu sudah videokan, sudah ibu nilai. Kirim ke gurunya, biar gurunya lihat. Jadi dari sini kan bisa lihat. Kalau belum dikirim oleh kepala tak bisa lihat. Nah indikator-indikator yang sudah dilihat, yang sudah dinilai kepala sekolah itu bisa nggak di-download saya bilang. Karena belum berani coba kan kemarin belum saya download. Katanya ibu bisa buka punya yang Pak Prato, bisa di-download ya? Coba ya Pak. Coba kita cek ya. Jadi teman-teman semua sudah ya, sudah diobservasi oleh kepala sekolah yang sebelumnya. Terima kasih Pak Prato ya, sudah melakukan amanah tugasnya walaupun memang udah di penghujung tugas beliau gitu kan. Pak Dono udah apa ini? Sudah? Kalau memang dibantu maka hari dia tak bisa, tapi dibantu. Nggak apa-apa. Itu namanya kita berkolaborasi. Tapi tetap ya arahan dari beliau kan? Iya. Ya. Oke. Kita coba buka. Oh, masih bisa buka atau tidak? Bisa Pak. Singkat. Kalau saya bisa. Kepala sekolah,
saya rekap sebelum kita capai seperti apa. Kan Bapak selalu tahu juga kan. Jadi kalau saya diremehkan ngomongnya apalah guru penggerak, apalah sekolah penggerak, apa kontribusi guru penggerak, saya akan berani bergeming Bu. Nah, ini buktinya Pak, dia sudah terjadi ini buktinya. Ini penting bagi kita. Nah, yang mana yang sudah dinilai? Tahu nih kayak gini bentuknya. Apa karena belum refleksi ya Pak? Belum selesai jadi. Coba cek itu. Ini Bapak tidak sadar. Nah, Dia baru sampai di sini Pak. hmm. Jadi belum ke tindak lanjut. Jadi kayaknya setelah refleksi, tindak lanjut baru dikasih nilai Pak setelah guru merefleksi. Oh begitu. Jadi kemarin baru diobservasi aja. Pasti boleh sudah diisi semua catatannya Ya, sudah diisi sudah. tadi kan? Ya, jadi tinggal kami lagi mengisi refleksi. Mengisi refleksi baru keluar nilainya otomatis. Ya, kayaknya begitu Nah, Pak. coba kita lakukan dulu nanti kita buka lagi atas namanya kalau belum bisa masuk yang PT yang baru kita kondisikan dengan biaya Papua. Kalau bisa kita selesaikan cepat gitu kan, Oke. supaya nanti teman-teman sudah ada nilainya kinerjanya. Betul. Mana tahu ada yang mau naik pangkat segala macam nilai kinerjanya sebulan kan bisa naik pangkat gitu Iya. kan. Iya, iya. Ya, oh, bisa Iya, jadi. Pak, Ya betul kata polisi bisa jadi karena teman-teman belum melakukan Refleksi. refleksi tindak lanjut tadi. Iya. Jadi kita pastikan apa yang dikomen oleh kepala sekolah supaya nilainya keluar, Iya. supaya kita lakukan itu. Mudah-mudahan nanti secepat Pak. Iya. Nah, mungkin polisi dan kakak bisa mengarahkan teman-teman semua. Iya. Jadi semua kita harus maju bersama, Iya. jangan maju sendiri-sendiri. Jadi semua kita harus kompak, kolaborasi kita harus kita kuatkan, ya, sehingga kita nanti sekolah kita, ya walaupun kita sekolah kita sepi dan segala macamnya, tapi gurunya kompak dan menghasilkan laporannya yang bagus. Semangat ya. Semangat. Ya, kita buka semangat. Ya. Saya sepanjang kepala sekolahnya yang belum ini, saya siap secepatnya ke sini. Alhamdulillah. Kami butuh ini Pak. Ya sekarang saya tinggalkan yang lain. Itulah istilahnya. Karena orang yang ibaratnya sama lah naik tim gitu kan. Naik tim itu harus Ada Ada itu. tambang ambeng Ada Pak. itu ya. Tapi tidak. Nah, mudah-mudahan cepat-cepatnya kita. Karena kita sudah jauh dari. Baik. Iya. Untuk udah mandiri. Iya. Sudah mandiri. Tanya mandiri insyaallah. Mungkin itu Pak Tateno. Ternyata waktu kita sudah melebihi ya. Nah, dari hal-hal yang mudah-mudahan yang akan kita diskusikan hari ini bisa teman-teman ambil ya, ambil pelajaran, ambil hikmahnya ya. Biasanya anak yatim itu dia lebih semangatnya kuat karena tantangannya besar. Karena kita lihat anak-anak yatim itu biasanya, termasuk istri saya anak yatim itu dari kecil dia tinggalkan ibu, membesarkan adik 4 orang, gitu kan. Ternyata orang-orang seperti itu yang sukses ternyata. Anak yang tadinya dimanja-manja, semuanya lengkap, ujung-ujungnya tak berhasil. Insyaallah berarti. Ya, ya. Sekali lagi teman-teman semuanya mohon maaf lahir dan batin, saudara sikap dalam penyampaian. Tidak ada maksud apa-apa, tapi betul-betul ikhlas memberikan yang terbaik untuk kita semua insyaallah ya. Terima kasih, mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi